Kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia sampai pada tahap mengkhawatirkan. Bukan hanya terganggunya aktivitas masyarakat dan jadwal penerbangan, tapi juga mengancam, maksud kami memberikan ancaman penyakit saluran pernafasan akut atau ISPA yang semakin meningkat. Musim kemarau panjang tahun ini mengakibatkan banyak lahan kekeringan serta mudah terbakar. Sebaran titik api atau hotspot di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan sempat mencapai 631 titik api. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, hutan dan lahan terbakar di wilayah itu mencapai 1 juta hektar. Presiden Joko Widodo sempat meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI memberi sanksi tegas kepada pihak-pihak yang dengan sengaja membakar hutan. Dan saya sudah sampaikan juga, perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi. Sekali dua kali sudah kita sampaikan. Karena sebetulnya mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kanan kirinya, terhadap hak yang sudah kita berikan pada mereka. Walhi Sumatera Selatan menyebut kebakaran lahan banyak terjadi di hutan tanaman industri dan sawit. Walhi menduga pembakaran hutan sering dilakukan perusahaan untuk membuka lahan karena lebih murah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga memerintahkan investigasi terhadap wilayah hutan yang diduga sengaja dibakar. Sebagian diantaranya sudah dipasang polis lain. Menurut Siti Nurbaya, pengalaman di Riau setelah dipasangi garis polisi, titik api tidak pernah muncul lagi. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya faktor kesengajaan. Tapi Siti Nurbaya tak ingin langsung menyimpulkan seluruhnya karena ulah pengusaha nakal. Kecurigaan adanya unsur kesengajaan dalam kasus pembakaran hutan dan lahan juga ditegaskan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Menurut Kapolri, kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan terindikasi kuat adanya kesengajaan. Namun, untuk membawa kasus pembakaran hutan ini ke pengadilan butuh perjuangan ekstra keras. Kebakaran hutan memang ini menjadi keprihatinan karena memang sudah mengganggu penerbangan dan mengganggu masyarakat. Oleh karena itu kita harus tanggulangi. Yang sebetulnya berada di depan itu adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik di daerah maupun di pusat. Polri dan TNI hanya memberikan supporting saja. Oleh karena itu mari kita bekerja sama untuk bisa menanggulangi, mulai dari pencegahan, kemudian sosialisasi terhadap masyarakat, termasuk juga pemadaman. Yang paling sulit itu pada tahap pemadaman ini, karena itu memerlukan satu sumber daya yang besar. Sejauh ini ada indikasi itu sengaja? Kalau saya lihat kemarin ada indikasi kesengajaan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, Willem Rapangile, menegaskan komitmennya untuk mengatasi kebakaran hutan yang sudah semakin parah. Tindakan preventif kita perlu diefektifkan lagi. Kalau preventifnya bagus, otomatis tidak terjadi kebakaran. Apa itu Pak preventifnya? Preventif itu saya sudah katakan bahwa kita yang pertama itu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran itu sendiri. Karena itu sangat merugikan masyarakat itu sendiri dan dampaknya luar biasa. Bukan saja terhadap ekonomi, tetapi terutama sekali adalah masalah kesehatan. Kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Jarak pandang sudah semakin pudar sehingga bukan hanya mengganggu jadwal penerbangan, tapi juga aktivitas masyarakat umum. Selain itu, tidak sedikit warga yang sudah terserang penyakit saluran pernafasan akut atau ISPA. Kontributor Berita 1, Pekanbaru Riau dan Palembang, Sumatera Selatan.